Haleluya, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan saudara dalam program Renungan Saat Teduh. Mari sebelum kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau mengawalinya di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan untuk kami bisa menjalani kehidupan ini Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan untuk diisi oleh setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk melakukan setiap apa yang difirmankan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah renungan dengan judul yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melakukan kehendak kita atau melakukan kehendak orang lain atau melakukan kehendak Tuhan? Tentu saja yang terpenting dalam kehidupan ini yaitu kita mau melakukan kehendak Tuhan. Sadarilah bahwa setiap kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita tentu harus melakukan kehendak Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa melakukan kehendak Tuhan itu susah. Ada juga yang mengatakan bahwa melakukan kehendak Tuhan itu berat. Padahal melakukan kehendak Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mengapa orang mengatakan melakukan kehendak Tuhan itu berat, melakukan kehendak Tuhan itu susah? Karena mereka tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Di ayatnya yang ke-33 mengatakan, "Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Pemazmur dia meminta kepada Tuhan agar memberitahukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak orang yang akhirnya tidak dapat melakukan kehendak Tuhan karena mereka tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara cara kita untuk melakukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan dapat kita dapat ketahui yaitu dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-34 mengatakan, "Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Jadi saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan, kita tidak hanya sebatas mengetahui saja apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kita juga harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang-orang akhirnya banyak yang mengalami penyesatan, banyak disesatkan karena mereka tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana caranya agar kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan? Kita tidak hanya sebatas saja membaca dan mendengar serta mendengar khotbah-khotbah, tetapi kita juga harus belajar dan merenungkan kebenaran firman kehendak Tuhan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua mengatakan, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Kita harus merenungkan firman Tuhan, kehendak Tuhan itu siang dan malam. Artinya kita harus merenungkan itu setiap saat sehingga kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir apakah ini merupakan kehendak Tuhan atau bukan. Ini menjadi suatu dilema bagi kita. Tentu kita perlu untuk mengerti sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan di hari-hari ini. Puji Tuhan saudara,
setelah kita mengetahui dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, hal yang terpenting yaitu kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Di ayatnya yang ke-35 mengatakan bahwa biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Jadi kita tidak hanya sebatas saja mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak hanya sebatas saja mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terpenting yaitu kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka mengerti akan firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, bahkan mereka mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Tentu kita tidak mau mengikuti seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tentu kita mau mengikuti seperti Yesus. Dia datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Menjadi perenungan bagi setiap kita yang masih hidup di dunia ini. Apakah kita melakukan kehendaknya? Apakah kita dalam menjalani kehidupan ini kita sudah melakukan kehendaknya? Atau kita hanya melakukan kehendak kita sendiri? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan atau kita mau melakukan kehendak manusia? Allah juga telah memberikan rambu-rambu bagi setiap kita, bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Tetapi jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka ada konsekuensi lain yang akan kita terima, yaitu kita bukan menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, melainkan sebaliknya, saudara. Oleh sebab itu, mari selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa untuk menerima setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dan menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami telah mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau Tuhan untuk mengetahui, untuk mengerti, dan bahkan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk supaya kami bisa melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami bisa untuk menikmati setiap kebaikan-kebaikan dan menikmati setiap berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.